Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Adi Arianti, NIM 31/2018-018. Dan kali ini saya akan membahas mengenai mendesain media pembelajaran menggunakan metode role playing atau bermain peran. Sebelumnya di sini apakah kalian semua ada yang mengetahui tentang apa itu desain? Desain adalah rancangan dari suatu produk atau benda yang akan dibuat. Desain dapat berupa sketsa, gambar, atau model. Selanjutnya, pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media, teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Dan selanjutnya, langkah-langkah penerapan role playing atau bermain peran. Setiap model pembelajaran aktif ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Berikut langkah penerapan model role playing menurut Mulyadi. Yang pertama, guru menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, guru membentuk kelompok yang anggotanya 5 orang atau menyesuaikan jumlah siswa. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Yang ketujuh, setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberi lembar kerja untuk membahas penampilan yang selesai diperagakan. Yang kedelapan, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Yang kesembilan, guru memberi kesimpulan secara umum. Alasan role playing digunakan di dalam kelas. Menurut Zaini tahun 2008, alasan digunakan metode role playing di dalam kelas antara lain: yang pertama, mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh. Yang kedua, mendemonstrasikan integrasi pengetahuan praktis. Yang ketiga, membandingkan dan mengkontraskan posisi-posisi yang diambil dalam pokok permasalahan. Yang keempat, menerapkan pengetahuan dan pemecahan masalah. Yang kelima, menjadikan problem yang abstrak menjadi konkret. Yang keenam, membuat spekulasi terhadap ketidakpastian yang meliputi pengetahuan. Yang ketujuh, mengembangkan pemahaman yang empatik. Selanjutnya, pendekatan role playing atau bermain peran. Dijelaskan oleh Hisham Zaini tahun 2008 halaman 107 sampai 108 bahwa sebagai suatu strategi pembelajaran, role playing mempunyai beberapa pendekatan. Yang pertama, role playing sederhana atau yang disebut simple role playing. Tipe ini membutuhkan sedikit persiapan dan sering cocok untuk suatu sesi umum yang berisi metode mengajar lainnya. Peserta didik langsung secara cepat diorganisir secara berpasangan oleh guru. Peserta didik juga diberi peran-peran khusus dan seperangkat skenario, kemudian dimintai memerankan secara spontan problem atau dilema kemanusiaan yang telah ditentukan. Yang kedua, role playing sebagai latihan atau role playing exercise. Tipe ini merupakan role playing berbasis keterampilan dan menuntut suatu persiapan. Peserta didik akan membutuhkan sejumlah informasi atau latar belakang faktual sebelum memasuki role playing. Peserta didik membutuhkan sejumlah waktu untuk membayangkan dirinya ke dalam situasi tertentu. Yang ketiga, role playing yang diperpanjang atau extended role playing. Pada tipe ini, peserta membutuhkan briefing tentang problem atau skenario serta briefing
tentang peran mereka sendiri. Peserta mungkin mengandaikan peran komunitas dan atau peran profesional. Waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dari role playing yang diperpanjang dapat berkisar dari 1 jam sehari atau pernah lebih lama lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.